pagi anak-anak, apa kabar kalian? Oke, Ibu harap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sudah sarapan sehat belum? Sudah siap dengan materi yang akan diberikan hari ini? Iya, Ibu harap kalian sudah siap menyaksikan materi pembelajaran dari guru kalian, ya. Oke, disiapkan semuanya. Buku temanya, buku pelajarannya disiapkan, pensil, alat tulisnya semuanya disiapkan. Kalau kalian ada yang nggak ngerti, nanti bisa diulang kembali ya. Oke, selamat menyaksikan anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk BPK bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk BPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, pelangi Jimbaran, berkarakter kuat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan salam PPK. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Salam PPK. Salam cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya di rumah ya. Kelas 5 ya. Anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak semoga tetap sehat selalu di rumah ya. Nah, sebelum kita belajar, malah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah membaca doa bersama-sama. Kita lanjutkan pelajaran 2 ya. Di dalam pertemuan kedua kita melanjutkan pelajaran 2 ya. Anak-anak, di pelajaran 2 kita belajar tentang mengenal nama Allah ya, dan kitab-kitabnya. Dari mana nanti kita mengenal nama Allah? Dari Asmaul Husna ya. Asmaul Husna, nama-nama baik Allah. Anak-anak buka bukunya halaman 13. Ya. Ketemu sudah ya? Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, di sini nanti kita pelajari tentang ada 4 nama yang kita pelajari ya di dalam Asmaul Husna di buku anak-anak. Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Yang pertama kita pelajari tentang Al-Mumit. Al-Mumit artinya mengandung arti yaitu mematikan. Allah Maha yang mematikan. Apa artinya? Lihat bukunya anak-anak, boleh lihat di layar juga ya, sama. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju ke kebahagiaan yang abadi. Ya, itu tentang Al-Mumit. Sekarang Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah Allah Maha Hidup. Mengandung arti bahwa Allah SWT hidup kekal selamanya. Hanya Allah yang hidup akan selamanya, hidup kekal ya. Yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah SWT. Contohnya, berapa banyak yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak untuk memberikan kesempatan hidup kepadanya. Karena Allah itu Maha Hidup ya. Allah itu Maha Hidup anak-anak. Allah yang berkehendak kita hidup atau mati, itu Allah yang berkehendak ya. Ya Allah ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupilah kami dalam keselamatan yang bermanfaat. Ya, Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Sekarang Al-Qayyum. Al-Qayyum Maha berdiri atau mandiri. Allah berdiri sendiri. Allah tidak ada yang membantu. Allah bisa mengatur umatnya sendiri, ya, mengatur dunia sendiri tanpa pertolongan orang lain. Karena Allah hidup sendiri, ya. Lanjut Al-Ahad. Al-Ahad artinya ahad itu satu, ya. Wahidun, wahidun, ahad ya, satu ya. Mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu esa, yaitu satu ya. Nah, ada di dalam surat Al-Ikhlas berikut ini. Perhatikan. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dia Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, ya. Atau Al-Wahid artinya yang Maha Tunggal, ya, atau yang Maha Esa. Nah, anak-anak, bagaimana caranya kita supaya kita terpuji di hadapan Allah, ya? Al-Mumit, nah, mengandung arti yang Maha mematikan, ya. Kita nggak usah takut, ya, karena manusia itu pasti akan mati, ya. Hewan tuh pasti akan mengalami kematian, ya.
Kita nggak boleh takut. Kita pasti supaya kita nggak takut, bagaimana? Kita di dunia harus berbuat baik ya. Perilaku yang terpuji kita laksanakan. Jauhi larangan-larangan Allah ya. Supaya Allah kepada kita baik juga ya. Seperti itu anak-anak. Nggak boleh kita takut pada kematian. Kalau kita bagaimana nanti kalau kita mati, kita dari sekarang tanamkan perintah-perintah Allah yang baik. Sholat 5 waktu ya, jangan lupa bersedekah ya, seperti itu. Hormat kepada orang tua, kepada guru, kepada teman dan sesamanya ya. Bagaimana kita supaya di depan Allah itu baik? Al-Hayyu, Allah Maha Hidup ya. Allah Maha Hidup. Nah, ini mengandung arti bahwa yang hidup atau yang nyawa, rezeki. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita supaya kita mengimani Allah itu Al-Hayyu ya. Nih, contohnya kita bersedekah, memberikan makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita membantu orang lain yang membutuhkan ya, saling tolong menolong kepada orang lain ya, saling berbagi rezeki juga ya. Allah itu juga berbagi rezeki kepada kita, kita juga begitu. Jadi kita berbagi rezeki kepada teman-teman kita, kepada umat, kepada sesama ya. Al-Qayyum, Al-Qayyum yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah SWT itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya ya. Hidup harus punya semangat mandiri dalam kondisi apapun ya. Dalam kondisi apapun kondisinya, baik atau buruk, kita tetap harus bisa hidup mandiri. Contohnya kalau anak-anak harus bisa membantu orang tua di rumah. Contohnya satu, ada di gambar. Nih lihat. Merapikan tempat tidur sendiri. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Kelas 5 harus bisa membantu orang tua ya, mandiri ya. Merapikan tempat tidur sendiri, meja belajarnya sendiri ya, menyiapkan buku sendiri, apa-apa sendiri ya. Itu sama dengan kita beriman kepada Allah, kita percaya bahwa Allah itu maha mandiri. Jadi contohnya kita terapkan seperti di kehidupan sehari-hari, anak-anak bisa membantu orang tua di rumah ya. Lanjut lagi, Al-Ahad mengandung arti bahwa Allah itu hanya satu, tunggal ya. Allah itu nggak ada dua, hanya satu ya. Nah, bagaimana cara kita mengimaninya? Nah, sifat ini memberikan pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Contohnya, mengerjakan PR, tugas sendiri di rumah. Kerjakan sendiri, jangan mamanya disuruh menuliskan, disuruh ambilkan bukunya mah nanti aku nulis. Nggak boleh seperti itu, selalu menggantungkan orang tua. Kalau orang tuanya kerja, nunggu mamanya mengerjakan. Kita kerjakan dulu anak-anak, ada bukunya sudah. Nanti kalau udah waktunya setor WA baru pinjam HP-nya mama ya. Jangan orang tua yang mengerjakan PR ya. Mandi sendiri, makan ambil sendiri juga ya, berpakaian sendiri, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah pun. Nah, di sekolah juga merapikan ya. Setelah baca buku cerita di musola anak-anak, rapikan dengan baik ya. Seperti itu ya. Belajar mandiri ya. Allah itu maha satu tunggal ya. Ya, kalau kita mengimaninya seperti itu. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak boleh menggantungkan diri kepada orang lain. Allah seperti itu, nggak pernah meminta bantuan kepada orang lain. Kalau kita membutuhkan Allah, pertolongan Allah ya. Seperti itu anak-anak. Kalau ada yang belum jelas nanti anak-anak bertanya kepada Bu Nining ya.
Atau nanti anak-anak baca-baca lagi bukunya ya, pelan-pelan baca bukunya ya. Itu tadi ada Al-Mumit, ada Al-Ahad, Al-Qayyum, dan Al-Hayyu ya. Al-Mumit Allah Maha mematikan, Al-Hayyu Allah Maha hidup. Al-Ahad Allah Maha tunggal atau esa, Al-Qayyum Allah Maha apa? Berdiri sendiri ya. Nanti contoh-contohnya juga sudah ada anak-anak ya. Nah, sekarang kita ke mengenal kitab-kitabnya Allah. Ada yang tahu ada berapa kitab-kitabnya Allah? Ya. Kita mengenal kitab-kitab Allah. Perhatikan halaman selanjutnya. Nih, beriman kepada kitab-kitab Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 4. Ini membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Nabi Muhammad dan kepada kitab-kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh ya. Nah, anak-anak perhatikan nama-nama kitab Allah, ada yang tahu? Ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan sama Nabi siapa? Nabi Musa. Taurat Nabi Musa. Yang kedua Zabur Nabi Daud. Yang ketiga Injil Nabi Isa. Yang keempat Al-Quran. Kitab kita ya, Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih pada abad 12 ya, sebelum Masehi. Di daerah Israel dan Mesir, kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanan. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kalau kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, Mekah ya. Ada usia berapa? Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Ada 4 kitab ya anak-anak, jangan lupa. Taurat diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad ya. Nah, Al-Quran itu terdiri ada berapa surat? 114 surat. Ada berapa juz? 30 juz. Ada berapa ayat? 6.236 ayat di dalam Al-Quran. Diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari ya. Anak-anak, sampai di sini dulu Bu Nining menjelaskan. Nanti kalau kurang jelas anak-anak tanya Bu Nining ya, telepon boleh, WA boleh ya. Nah, di sini anak-anak boleh lihat bukunya, baca-baca lagi ya. Pokoknya kalau ada yang belum jelas garis bawahi, nanti tanyakan sama Bu Nining ya.
Yang ketiga ada C, kitab Allah membawa ajaran terpuji. Nih, di dalam kitab-kitab Allah itu memberikan ajaran terpuji. Lihat, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta. Nah, ini gambarnya ya. Kita di sholat, berdoa. Nih, ajaran terpuji kepada sesama. Kita saling menyapa, bersalaman kepada teman jika bertemu di jalan. Yang kedua, saling tolong menolong jika ada temannya jatuh. Yang nomor 3 nih, akhlak terpuji, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Nah, kalau kita punya hewan, kasih makan. Kalau punya tumbuhan, disiram. Ya, kita tetap menjaga ciptaan Allah itu, kita jaga dengan baik ya anak-anak. Ajaran terpuji dari diri sendiri, nih membersihkan kuku, potong kukunya, ya. Nih ada yang sedang apa lagi nih, berkaca ya. Oh, udah bersih apa belum? Udah cantik apa belum? Ya. Ya, akhlak terpuji pada diri sendiri. Jadi kitab-kitab Allah itu mengajarkan kita ke ajaran yang baik, akhlak yang terpuji ya. Apalagi kitab Al-Qur'an anak-anak ya. Kita disuruh belajar akhlak yang terpuji ya. Contoh-contohnya ada pada gambar ini ya anak-anak. Anak-anak di rumah nanti baca-baca lagi bukunya, apa yang disampaikan Bu Nining tadi disimak dengan baik ya. Nah anak-anak, Bu Nining hanya memberikan tugas di sini ya. Lihat anak-anak, tugasnya di buku aja ya. Nih tugasku. Yang pertama, contoh ajaran terpuji kepada Allah SWT. Anak-anak kerjakan di buku tulis. Contoh ajaran terpuji kepada sesama manusia. Yang keempat, contoh terpuji kepada hewan, tanaman, dan alam sekitar. Yang keempat, contoh ajaran terpuji kepada diri sendiri ya. Ini aja tugasnya 4, anak-anak tulis ya. Dan jangan lupa dibaca-baca bukunya. Kalau ada kalimat atau yang kurang jelas, anak-anak tanyakan Bu Nining ya. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan Bu Nining. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan Bu Nining dengan baik. Ya, sebelum kita tutup materi hari ini, kita baca doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana tadi? Sudah menyaksikan? Sudah jelas? Kalau belum jelas bisa di-pause, diputar kembali ya. Ya, Ibu harap semuanya udah jelas ya, karena penjelasan dari Bapak Ibu gurunya sudah gamblang, sudah secara jelas sejelas-jelasnya. Ya, oke. Hari ini cukup sekian dulu ya anak-anak. Terima kasih.